Cerita-cerita bersama Tata. Lady, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Tata di channel YouTube saya Tata 817 Tatas Live. Sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Terus semangat walaupun masih ada pandemi ini, tapi kita tetap harus semangat. Nah guys, hari ini masih bulan Zulhijjah di hari ketiga. Saya beberapa hari nggak kemana-mana karena di dalam kamar aja, nggak ada kegiatan apa-apa juga selain ya masih menjalankan puasa sunnah ini. Jadi nggak kemana-mana. Nah, hari ini saya mau ke Klaten bersama Bapak K, ke TPA yang TPA Barokah ya, yang ada di video saya sebelumnya. Kalau mau tahu, nah, TPA itu sekarang sudah banyak murid-muridnya, santri-santrinya yang belajar di situ, yang mengaji di situ. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak. Nah, kemarin sebelum pandemi ya memang baru diresmikan TPA itu, dan masih hanya beberapa orang ya guys ya, beberapa anak, beberapa murid gitu. Nah, pas setelah itu tiba-tiba ada COVID ini, jadilah kemarin itu tutup dulu kan, karena nggak boleh ada perkumpulan atau apa, walaupun anak-anak juga, tapi kan tetap ada guru-gurunya juga yang dewasa. Nah, jadi ditutup dulu. Setelah itu baru, kalau nggak salah bulan kemarin baru dibuka lagi, dan alhamdulillah sudah banyak lagi yang masuk ke TPA itu. Nah, hari ini kita mau ngapain ke sana? Mungkin ya udah lama nggak silaturahmi juga, terus ada sedikit apalah apa namanya sih? Ada rezeki sedikit, jadi ingin berbagi ke anak-anak di sana, ke TPA Al Barokah di Klaten. Nah, tadi sebelumnya saya sih sebenarnya nggak mau ikut karena saya masih puasa, tapi bukan apa-apa, karena males aja, tapi akhirnya saya ikut. Jadi di belakang sana ada ya ada rezeki ya, sedikit rezeki, ada snack gitu. Nah, hari ini juga ada cerita sedikit, kita bercerita aja ya hari ini ya. Kata Mbak Vita berkarlota. Jadi kita bercerita hari ini tadi ya, Bapak ke mau melanjutin sekolah lagi ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Bapak ke mau melanjutin sekolah lagi di sini, di Surakarta ini, di Solo ini. Nggak tahu mau ngambil apa, ambil S1 ya, S1 manajemen perhotelan. S1 manajemen perhotelan, insya Allah. Doain ya guys. Dan dari D3 ke S1. Sebelumnya kan hanya sampai D3, tapi jangan salah, maksudnya bukan ini ya, jangan memandang sebelah mata juga untuk orang-orang yang bergelar D3 atau di bawah S1 atau apalah ya. Yang jelas kita kalau mempunyai ilmu gitu kan ya, sering session ya sering sharing gitu, bicara. ya pokoknya banyak mengumpulkan ilmu, tidak hanya melalui akademis atau sekolah-sekolah gitu ya, tergantung kitanya juga dengan mungkin pergaulan, link yang banyak, jadi kita bisa menambah ilmu dari mana saja. Nah, jadi bukan berarti juga mau menyombongkan diri bahwa
suami nih D3, hanya D3 nih, tapi sudah berilmu tinggi enggak. Maksudnya ini kan kita berkarlota tadi ya, bercerita, bersharing ria gitu. Nah, jadi kemarin itu ya belum ada kepikiran, maksudnya mau sekolah lagi karena sibuk kerja juga. Tapi pas dilihat dari sekarang ini, karena kan mungkin masih ya pekerjaan juga ya, sibuk sih sibuk, tapi pandemi ini kan banyak memberikan waktu yang luang jadinya gitu loh. Akhirnya suami juga berpikir, bapaknya juga berpikir pengen melanjutin sekolah lagi, ya mungkin ini jalannya lagi untuk sekolah, ya saya dukung. Doain ya guys, insyaallah lancar semuanya. Nah, tadi itu bapaknya ke kampusnya itu saya nggak ikut, jadi bapaknya sendiri sana, terus mendaftar ya, mendaftar. Jadi bapaknya mendaftar tadi ke sana, mungkin ya biasa seperti di menjadi keluarga STP sakit. jadi ya, sekarang saya mau bilang wow. Jadi sekolahnya itu bapaknya mau melanjutinya di STP Sahid Surakarta. Jadi Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta. Nah, ya seperti biasa ya di kampus-kampus pada umumnya, di fakultas di akademis itu biasa kalau daftar kan pasti ada dapat merchandise gitulah ya guys ya. Mungkin kalian yang biasa sekolah atau kuliah pasti tahu. Nah, ini lucu-lucu sih, karena mungkin sekarang pandemi gini jadi merchandise-nya juga ditambahin sama masker yang pastinya ya kan. Jadi agak lucu-lucu gitu guys. Nanti saya kasih lihat ya apa aja merchandise-nya. Nah, mungkin kita mau dengerin dulu nih bapak kayak nih, aduh tujuannya nih mau sekolah lagi tuh apa nih ya, coba saya mau tanya ya, sebentar ya. Oke, jadi apa tujuannya mau sekolah lagi itu? Yang pasti ya pasti biar dapat gelar tinggi, yang selain itu apa gitu? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bisa sekolah lagi. Amin. Kemudian dari dulu ingin melanjutkan, cuma karena sibuk, dan yang dulu itu hotelnya sangat busy, sibuk sekali, nggak ada ruang. Nah, kebetulan alhamdulillah juga dikasih kepercayaan, dikasih titipan sama Allah, selalu diundang, kadang sebagai dosen tamu, kadang sebagai pengajar, kadang suka diundang juga sebagai pembicara. Mau tidak mau menuntut harus menambah ilmu. Jadi tidak hanya ilmu praktek di lapangan, operasional di lapangan, tapi didukung juga dengan textbook yang ada gelarnya gitu loh. Bukan berarti yang D3 atau D1 tidak berpengalaman, cuma alangkah lebih baiknya lagi kalau kaki itu ada kiri dan kanan, tangan itu kiri kanan. Jadi ada pengalaman, ada pendidikan. Jadi kita sharing sessionnya, kita diundang sebagai dosen tamu, kita diundang sebagai pembicara, kita diundang sebagai inspirasi untuk semua. Itu dilihat profilnya benar-benar ada gitu. Kadang orang kan suka pendidikannya kayak begitu gitu kan, kok diundang. Nah, kadang seperti itu melihatnya sebelah mata, tapi itu bukan menjadi patokan ya. Tetapi sekolah lagi ini karena masih ingin menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak ada batas umur. Ingin belajar lagi Karena kita nih, saya bilang harus seimbang. Pengalaman di lapangan, jam terbang di lapangan, ditambah dengan ilmu pendidikan yang resmi, dengan memiliki status ijazah yang resmi, itu sangat membantu untuk karir kita. Gitu loh. Terus sangat membantu saat kita diundang sebagai pembicara, sangat membantu sekali. Itu tujuannya sih itu. Karena cita-citanya insya Allah saya ingin menjadi dosen.
Amin. Insya Allah. Jadi ingin berbagi dengan rekan-rekan yang ingin menjadi hotel manager, general manager seperti itu. Nah, nanti ilmu yang saya punya ini saya akan coba share ke teman-teman, ke karyawan seperti itu. Ya selama ini mungkin secara tidak langsung juga sudah men-share ya Sudah. ilmu-ilmu itu, tapi mungkin alangkah lebih baiknya lagi dengan banyak ilmu lagi, tambahnya ilmu bisa lebih banyak lagi men-sharing. Nah, itu makanya harus mengejar S1, nanti S2. Amin. Insya Allah bisa lanjut, bisa jadi dosen. Ya sekarang nih S1 pun sudah bisa mengajar karena kebetulan ada beberapa tawaran juga ternyata gitu. Kenapa nggak ngajar di sini sih kayak gitu. Jadi sempat berkunjung ke satu tempat ini, nawarin, udah Pak ngajar di sini deh. Kalau nggak nanti sudah misalnya kuliah lulus melamar ke sini ya untuk ngajar gitu. Nah itu akhirnya menjadi acuan tuh, karena kalau dosen kan tidak ada pensiunnya, jauh gitu loh. Kalau apa di hotel ini suatu saat saya pasti akan pensiun di hotel karena faktor umur. Tapi kalau ngajar Sampai tua. pun kita akan terus ngajar, dan mudah-mudahan ilmu yang saya dapat dan saya bagi menjadi amal jariah. Amin. Gitu ya. Belajar dan terus belajar itu tidak ada, maksudnya tidak ada rasa, maksudnya kita sudah puas nih dengan sekarang nih karena kita punya ilmu sekarang. Tidak ya. Enggak. Karena belajar itu kita sampai Terus. kapanpun gitu kan. Karena Kita di belum atas merasa kita puas. pasti ada lebih lagi. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah merasa puas karena ilmu itu tidak ada ujungnya. Iya. Nggak ada ilmu ujungnya itu. Gitu. Sama dengan umur, belajar tidak ada batasannya. Jadi teruslah belajar karena belajar untuk masa depan. Amin. Otomatis dengan dapat gelar nggak jauh beda, pasti angka naik juga. Amin. Kan gitu Mungkin ya. selama ini juga kemarin-kemarin yang saya tahu Bapak K ini sebenarnya sudah ya diminta-minta yang itu tadi dibilang, Ya. diminta buat jadi Bicara. pembicara di seminar-seminar apa. Ini secara tidak langsung kan sudah menjadi dosen lah ya, walaupun belum statusnya dosen, tapi karena juga kemarin banyak sibuknya juga ya di pekerjaan gitu. Jadi mungkin waktunya yang kurang, nggak cukup gitu, nggak bisa membagi, belum bisa membagi. Nah ya kemungkinan nextnya insya Allah ya sembari ya, walaupun tetap harus pekerjaan juga yang diutamakan, Tetap. yang pas ada waktu luangnya gitu kan, baru ini hanya sebagai maksudnya modal awal dulu untuk menuju ke masa depan yang dibilang Betul. tadi nggak ada pensiunnya gitu ya, nggak ada salahnya juga gitu. Intinya Oke. ilmu yang diberikan nanti menjadi amal jariah. Amin ya Selama Rabbal orang alamin. itu memanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi manajer yang lebih baik, Amin. berarti kepuasan tersendiri tercapai. Amin. Ya, jadi doanya insya Allah buat rekan-rekan, adik-adik yang masih kuliah, yang masih ingin mengejar karir di perhotelan, nggak usah khawatir. Bekerja baik, jujur, ikutin peraturan perusahaan, kasih yang terbaik, insya Allah. Amin. Kamu mau kuliah akan dikasih waktu dengan perusahaan atau pimpinan dengan baik, punya apa istilahnya, punya penilaian bagus. Yang kedua, otomatis ya kan, karir akan dapat kalau kita rajin belajar, mau bertanya dan siap mengikuti perubahan. Oke, mantap, siap Pak Bos. Jadi gitu guys, ingat ya. Jadi ingat jangan sampai kita jadi manusia jangan pelit juga sama ilmu. Iya, betul. Jangan disimpan-simpan ilmu, ngapain juga gitu. Takut misalnya ini tersaing sama pas sudah kita kasih sama si murid nih misalnya nih. Terus ya nanti dia malah lebih hebat dari saya. Nanti malah dia yang jadi GM-nya nanti dia nanti jangan ini. Setahu saya untuk Bapak K ini ya, saya bukan membela Bapak K ini karena saya hidup sudah lama juga sama Bapak K ini, malah kita justru berdua ini saling maksudnya ya bilang ya kita jangan pelit ilmu lah gitu. Iya. Karena guru aja istilahnya berbagi kan. Banyak sudah Walaupun jadi iya. orang semua gitu kan. Jadi jangan takut kita akan tersaingi nanti. Misalkan nih sekarang juga Bapak K kan lagi mengajarin, ada mantan stafnya di Bengkulu juga sudah menjadi ya alhamdulillah manajer walaupun masih di awal, tapi beliau ini sudah
mensupport lagi gitu, memberikan motivasi lagi buat si staff itu biar bisa lebih tinggi lagi, bisa belajar dan next bisa menjadi GM yang hebat. Amin, ya Apalagi Allah. dengan umur yang masih muda kan, kita Iya. sekarang jangan melihat oh GM itu harus tua, ini enggak. Sekarang ini udah Yang beda. muda. Ini perubahan zaman sekarang loh ya. Yang muda Jadi sekarang. jangan melihat dari umurnya juga. Kalau mereka sudah ya berpengalaman. Nah, sebentar saya ke sini dulu. Nah, ini kita memasuki kotak paten. Nah, itu guys. Jadi kalau sudah, apalagi sudah banyak mau belajar, jangan malas gitu kan. Yang muda-muda ini kita support. Kita dukung. Oh, jadi sekarang saya eksklusif ya? Iya dah. Eksklusif interview ya? Yes. Oh. Aku nih podcast, tapi podcastnya di mobil. Oh, mantap, nggak apa-apa. Bikin sesuatu yang berbeda, itu bagus sekali. Tapi kalau biasa orang bahasanya podcast kan, ada juga yang YouTuber idola aku juga itu si Mbak Vita itu, dia bilang itu Carlota. Oh, Nah, gitu. kalau aku bilang cerita-cerita. Nah, ini cerita-cerita. Oh, bagus tuh, cerita-cerita. Heeh. Mengambil ide-ide dari yang lain, inspirasi dan menciptakan, mengemas dengan cara sendiri, itu mantap. Iya. Itu mantap. Itu Iya. makanya ya tadi dibilang sama kayak Ibu E bilang, belajar itu tidak harus saat di pendidikan, tetapi lewat yang lain itu bisa cari inspirasi dari YouTube, dari mana itu untuk membentuk satu karakter yang ingin kita tonjolkan. Ini loh kami, Yes. gitu loh. Jadi seperti ATM program itu kan, gitu. Jadi deal ya, ini nama ininya cerita-cerita ya. Cerita. Wah, mantap nih. Jadi saya sekarang yang pertama. Ini yang pertama saya bikin. Nah. Ya kalau orang di YouTube semuanya bilangnya podcast gitu kan. Tapi kalau saya ya ingin coba belajar berbeda-beda. Walaupun masih ada yang misalnya ngikut-ngikut ini nggak apa-apa ya, karena itu sebagai contoh atau apa, karena kan saya juga masih pemula gitu. Jadi saya ikut-ikutin dikit, tapi kalau ada kata-kata yang agak berbeda, unik, saya bisa ambil dari mana. Bagus, cerita-cerita bersama Yes. Tata 81 di sore Yes. ini Dengan sepanjang jalan menuju Klaten. jadi Ceper, ya jadi kan, gini, gitu. cerita-cerita saya ini nanti nggak harus di suatu tempat ya. Betul. Maksudnya nggak di studio. Betul. Kalau kebanyakan podcast orang di studio kan gitu. Ini saya nggak harus di studio. Iya. Jadi dimanapun nanti kalau saya ada waktu, ada kesempatan, bisa saya Betul. interview Setuju, sama setuju. siapa aja. Setuju. Saya bikin cerita-cerita Tata 81 bersama titik. Gitu. Karena kita harus menjadi inspirasi Amin. untuk orang. Amin. Yang baiknya diambil, yang buruknya jangan. Buang. Gitu loh, ya kan? Karena belum tentu baik untuk saya Yes. dan baik untuk orang lain, belum tentu. Oke. Jadi silakan ambil yang baiknya, Oke. yang buruknya ya dibuang saja. Oke. Kayak gitu. Nah, kebetulan sekarang saya sudah menjadi keluarga besar STP Sahih. Ya, target saya 1 tahun untuk mengejar S1 ini agar tidak terbengkalai pekerjaan juga. Amin. Gitu. Jadi Yes. ya ini semua tidak lepas dukungan dari Ibu E ya, Yes. istri saya, keluarga yang pastinya anak, karena ini untuk masa depan. Amin. Gitu. Karena masa depan itu hanya Allah dan kita. Amin. Ya kan, orang lain hanya sebagai jembatan, hanya sebagai pendukung, support, dan yang baiknya kita menentukan. Oke. Tuh. Siap, Pak. Siap. Terima kasih ya Pak sudah Sama-sama. mau masuk ke dalam cerita-cerita saya hari ini di channel YouTube saya. Next saya akan bertanya-tanya lagi, mungkin nanti tentang apa. Sebenarnya sih sudah banyak juga saya bertanya-tanya kemarin tentang menu-menu di ASH atau apa, tapi saya belum dapat ide untuk membuat cerita-cerita. Nah, baru hari ini saya mendapat ide eksklusif cerita-cerita. Oke, terima kasih Bapak Ke. Semoga semuanya lancar dan sehat selalu dan selalu didoakan oleh keluarga besar, anak, istri, semua keluarga yang dimanapun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, komen, ya, sama apa?
like and share. dan share. Nah, Oke. saya punya satu pertanyaan. Yes. Ya kan, di mana kampus ini berada? Yang Kampus. ngerti, yang tahu silakan Di komen di komen. bawahnya. Oke. Kata 81 ya. Oke. Teman-teman, untuk teman-teman hotel yang masih baru karir, jangan putus asa. Karir di tanganmu sendiri. Belajar, ikuti peraturan, ikutin komandannya, insya Allah Oke. tetap pelayanan yang terbaik. Excellent service is more better. Yes, amin. Kasih. Nah, sekarang sebelum saya tutup videonya, saya mau kasih lihat yang saya bilang merchandise-nya nih. Ini tadi yang saya bilang sekolah tinggi. Nah, itu ada alamatnya di situ. Saya lihat ke sedikit ya. Alamat situ. Nah, tadi kan disuruh komen. Jadi komen aja. Nah, ini ada apa aja? Harusnya kayaknya Hah? bagus ya kalau yang bisa tahu ada satu Giveaway. giveaway ya buat mereka ya, tapi belum sih bisa besar, cuma setidaknya adalah sesuatu Boleh, giveaway. nanti dikasih komennya, terus di bawahnya kasih IG. Nanti kalau yang benar, insya Allah Gitu. akan di DM sama kita, sama Instagram saya langsung. Nanti apapun hadiah dari giveaway-nya, mudah-mudahan bisa diterima. Karena hanya sebagai berbagi ya, berbagi Yes. rezeki, bukan ingin mengikuti atau tidak, berbagi rezeki. Yes. Gitu. Jadi berbagi rezeki nggak harus besar, nggak harus kecil, Yes. ikhlas. Yes. Gitu. Jadi kami ikhlas akan berbagi. Oke. Nah, jadi lanjut lagi ke sini tadi. Nah, ini ada apa sih namanya nih? Lengkap. Kalau ini Tis, maaf ya, videonya goyang-goyang karena juga di mobil, gambarnya goyang-goyang gitu. Nah, ini STP Syahid Solo. Itu ada Instagramnya juga. WA dan itu dia. Oke, lucu. Terus ada ngelur. Tadi masker yang saya pakai ini lucu ya. Terus ada sebentar, ballpoint ini lucu ballpointnya. Ini ada dua tadi, warna pink sama ngeblur ya, sama warna ini mana sih? Hijau. Nah, dan ada gantungan kunci. Nih, lucu ya. Gantungan kuncinya ada dua guys tadi. Satunya, ini dia, lucu ya. Oke, teman-teman semua. Bentar. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya hari ini di acara cerita-cerita ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan untuk nonton selalu video saya. Dan jangan lupa yang baru gabung juga tolong di subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Dan bisa dikasih komen untuk memberikan saran apapun untuk saya, mungkin ya membuat saya bisa lebih bagus lagi untuk membuat video atau yang lainnya atau yang apapun. Jangan lupa juga di like dan selalu bahagia, jaga kesehatan kalian. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.